Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sumada, nomor absen 13. Saya dari 10 PH2. Kali ini saya akan menjelaskan jalur-jalur rempah. B. Jalur rempah pada masa praksara. 1. Bukti astrologis. Kemampuan belajar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang, Kecamatan Kalimantan Selatan. Mereka adalah kelompok manusia berbahasa Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai menggunakan perahu rakit dan dayung. Ada pula lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang, logam dan batu di situs Helen Sorot Entapa di kisaran Maluku di utara dan Tiongkok Barat daya era tahun yang lalu. Lalu zaman logam ini nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga ke Vietnam, membarter pala dan cengkeh dengan gendang dan kebutuhan pokok. 2. Bukti tulis. Sejak abad ke-5 Masehi, perdagangan di antara bangsa Romawi, Persia, India, dan Tiongkok mulai berkembang tetapi tidak reguler. Perdagangan dilakukan melalui jalur daratan di Asia Tengah, penggunaan jalur laut yang menghubungkan Laut Tengah, Laut Merak, Teluk Persia, Tiongkok, India, dan Jepang baru dimulai sejak abad ke-2 Masehi. Rempah Nusantara belum dikenal. Sumber tertulis India dari abad ke-3 Masehi berulang dari menyebut Jawa sebagai rempah-rempah. Kitab Tunjuk Laut Kelautan Eisenhower, nama kuno Yunani untuk Samudra Hindia, menyebut kapal rempah dari arah timur. Meskipun demikian, sampai permulaan abad Masehi, India berfokus pada perdagangan emas. C. Jalur rempah pada masa Hindu-Buddha. Pada periode kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa, jalur rempah semakin berkembang pesat. Sumber-sumber arkeologis ataupun tulisan menemukan jejak jalur rempah pada 4 kerajaan kuno di Nusantara: Sriwijaya, Mataram kuno, Singgasari, dan Majapahit. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga abad ke-5 Masehi merupakan suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Perannya dalam jalur rempah tidak bisa diragukan. Ada banyak sumber yang menyebutkan kemajuan Sriwijaya dalam pelayaran dan perdagangan jalur rempah, mulai dari timur Nusantara, Jawa, Selat Sunda, Sumatera Selatan, Malaka, hingga India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Menurut astrologis Ninin Susanti 2019, pada 3 faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pertama, letaknya sangat strategis, yaitu berada di antara rute Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini adalah relatif pada Candi Borobudur yang dibangun pada 750 sampai 200-an Masehi pada masa pemerintah Raja Samangan, dan Raja Samangan berkuasa 700 sampai 800 pada 63 spesies tanaman kuno relatif candi ini. Kerajaan Singgasari. Jejak jalur rempah pada era Singgasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kartanegara berkuasa 1268 sampai 1292. Di bawah Kartanegaraan, kekuasaan Singgasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusantara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Brahma Santi Om. Santi Om.